warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmardana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video dan jaringan Kabar Grup Indonesia Develop. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang dengan Dr. Gigi Dia Puspita Dewi MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Kita sudah berada di kediaman Ibu Kadis. Assalamualaikum Bu Kadis. Waalaikumsalam. Sehat Bu Kadis? Ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi makasih Bu Kadis sudah meluangkan waktu bersama tim Upi Show. Pemirsa Upi Show, kita akan berbincang dengan Ibu Kadis dan akan bercerita dan ingin menggali soal penanganan COVID-19 di Kabupaten Pinrang. Seperti yang kita ketahui bahwa Pinrang itu pernah menjadi salah satu daerah dari 4 kabupaten di Sulawesi Selatan yang zero COVID-19. Ya. Nah, Bu Kadis, gimana ceritanya saat itu ketika Pinrang tercatat sebagai salah satu daerah yang tidak ada penderita COVID-19? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kesempatan pagi hari ini. Saya bercerita untuk Kabupaten Pinrang untuk penanggulangan COVID. Karena kita tentu saja ada Satgas COVID yang diketuai oleh Bapak Bupati. Iya. Sejak Maret mulai ada kasus di Pinrang 1 orang, kemudian berlanjut seterusnya. Kita sempat zero di bulan Agustus, 2 minggu. Bulan Agustus ya? Iya, Oke. 2 minggu itu kita sempat zero. Dan perjalanan waktu itu karena kita memang Satgas baru mulai, tentu saja semangatnya masih baru. Kemudian masyarakat masih banyak yang mematuhi karena barang baru. Kemudian setelah itu memang kita sempat juga dengan edaran-edaran yang ada dari Bapak Bupati dan tim Satgas yang bekerja, kita zero. Kemudian naik lagi Pak. Setelah Idul Fitri, kan kemudian itu kan dibuka ada sedikit kumpulan ya. Ada kerumunan kalau di sholat. Kemudian setelah Idul Adha juga begitu. Jadi meningkat agak lumayan setelah terbuka keramaian-keramaian seperti itu. Kemudian Pak Bupati mengeluarkan surat edaran kembali untuk mereda, agak turun lagi. Kemudian setelah libur ini di bulan akhir Desember itu kan libur Natal tahun baru itu lumayan panjang Pak. Di situ mulai puncak lagi. Pinrang di Januari sempat kita zona merah dengan tertinggi 300 lebih di bulan Januari, 396. Iya. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi sebenarnya di saat Pinrang memasuki zona zero itu? Apa yang dilakukan oleh Ibu Kadis dan stafnya serta mungkin pemerintah kabupaten? Karena kita ingin belajar apa yang dilakukan saat itu. Dengan terbentuknya tim-tim Pak, dengan tim yang Satgas. Kalau kami di Dinas Kesehatan adalah Satgas penanggulangan. Jadi kami punya 17 puskesmas di Pinrang ini dengan 2 rumah sakit. Itu punya tim untuk promosi, maksudnya sosialisasi bersama Muspika di kecamatan. Karena itu juga tim-timnya di kecamatan ada. Kemudian ada Bala Ewako yang setiap desa kantor lurah. Itu terdiri dari beberapa elemen masyarakat dan orang kesehatan. Jadi di situ dilakukan sosialisasi. Selain sosialisasi kemudian kita melakukan tracing kontak untuk para pasien atau yang diduga COVID, kemudian di treatment. Jadi saat itu mungkin kita bisa mengendalikan dengan surat-surat edaran, dengan sosialisasi yang gencar, itu kita bisa mengendalikan COVID. Artinya bahwa kasus COVID itu sebenarnya bisa dikendalikan Bu Kadis ya? Ya, kalau kita bisa mengendalikan dengan memperbanyak 3T. Tracing, testing, kemudian treatment. Jadi kita lakukan penelusuran kontak, kemudian memberikan testing, harus dites. Kalau tidak dites kan tidak tahu siapa positif, siapa negatifnya. Kemudian dilakukan treatment secara benar. Jadi pemirsa Upi Show, memang kalau misalnya itu dilakukan secara bersama, saya pikir apa yang terjadi di Pinrang itu bisa menjadi contoh bahwa memang di tengah kondisi penyebaran COVID yang begitu masif, itu sebenarnya bisa kita keluar dari kasus itu. Dan sekarang, Bu Kadis, Pinrang kondisinya orange. Ya, orange. Karena sebelumnya sempat merah. Ya, dan
mungkin 1 minggu terakhir ya, Ya, Orange. 2 minggu, ya 1 minggu terakhir mungkin ini, hampir 2 minggu. Apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, timnya Ibu, dan tentu jajaran Pemda Kabupaten Pindrang di dalam menghadapi situasi yang naik turun ini? Ya, saya kira kalau naik hampir seluruh Indonesia itu waktu Januari itu semua naik. Tapi khusus untuk Pindrang ternyata luar biasa kenaikannya, dari yang landai kemudian tinggi sekali. Jadi itu mengakibatkan kita zona merah. Waktu kita mulai zona merah, Pak Bupati sudah mengeluarkan kembali surat edaran untuk tidak melakukan keramaian. Salah satu contohnya tidak boleh mengadakan acara pengantin atau akikah dan lain-lain yang menimbulkan kerumunan. Itu dengan catatan boleh misalnya orang menikah tapi di KUA dengan terbatas 20 orang saja. Itu salah satunya. Kemudian disiplin 3M, dilakukan operasi justisi dari Satgas Pengamanan yang dikomandoi Satpol PP, kemudian TNI, Polri, itu berjalan setiap hari dengan berlakunya surat edaran Bapak Bupati untuk kafe-kafe dan warung-warung, toko itu ditutup jam 7 malam. Jadi setelah jam 7 malam ditutup, operasi justisi dimulai untuk menjaring mereka. Dan pada saat penjaringan, kalau ada yang melanggar kemudian dibawa ke kami, Dinas Kesehatan, untuk langsung di swab test. Jadi waktu penjaringan itu kita dapati ada yang positif. Kemudian dari situ mungkin ada shock terapi buat mereka. Kalau misalnya melanggar pasti akan ada swab, langsung di swab. Kemudian kalau positif kan kita harus isolasi dan sebagainya. Itu tentu saja berdampak bagi masyarakat kalau tidak mendisiplinkan diri. Jadi menurut Ibu ketegasan itu penting ya? Ya, saya kira ini perlu dari 3 yang pilar yang ada di sini, masyarakat terutama. Kalau masyarakat tidak disiplin juga, meskipun kita melakukan ketegasan, ini kadang-kadang ketegasan menimbulkan juga polemik-polemik di masyarakat. Kan ada aturan yang tegas, tapi itu kan berhubungan erat dengan penekanan, misalnya penekanan untuk penyebaran COVID itu bisa diredam dengan itu. Dan saat ini Pindrang sekarang jumlah pasiennya itu 731 dengan 630 sembuh. Kemudian meninggal 37. Sisanya masih aktif sekarang ini. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pindrang, khususnya Dinas Kesehatan, di dalam meminimalisir terjadinya persebaran? Saya kira untuk saat ini pemerintah juga menyiapkan gedung isolasi mandiri. Gedung isolasi mandiri itu untuk masyarakat yang memang, maaf, kalau isolasi mandiri kan sebenarnya boleh di rumah. Tetapi kalau di rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi, maka penyebarannya akan banyak. Ini pernah terjadi pada kita pada saat wisata COVID di Makassar itu full. Pernah full itu, Pak. Sebenarnya kita bisa mengendalikan waktu itu karena semua yang terkonfirmasi positif di Pindrang langsung dibawa ke Makassar. Yang ada gejalanya di rumah sakit, kemudian yang tidak bergejala di wisata COVID di hotel-hotel. Tapi sejak bulan Desember itu full. Makanya kenapa saya analisa kami dari Dinas Kesehatan itu salah satunya adalah itu, karena di rujukan Makassar full, kemudian wisata COVID-nya juga hotelnya full, jadi kita harus isolasi sendiri di sini. Sementara gedung isolasi kami waktu itu masih ada perbaikan, jadi isolasi mandirinya di rumah masing-masing. Yang ini yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau di rumah, ya kalau rumahnya memenuhi. Kalau cuma 2 kamar, kemudian warganya 10 misalnya. Dan dia harus sendirian di kamar, masa yang 1 kamar harus 9 orang. Kan itu juga penyebarannya bisa terjadi. Apakah betul-betul di rumah itu bisa sesuai dengan prosedur isolasi mandiri yang secara juknis dari Kementerian Kesehatan? Karena kan tidak boleh kontak langsung, tidak boleh ini. Apakah kita bisa memantau langsung? Kan tidak bisa. Salah satu hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui survei tenaga surveillance di Puskesmas adalah kontak dengan pasien yang isolasi di rumah masing-masing. Itu harus intens, Pak. Dengan pemberian obat dan vitamin bagi semua penderita terkonfirmasi positif yang isolasi di rumah. Itu perlu juga, karena kalau mereka dibiarkan saja, pasti akan lebih banyak tersebar lagi di masyarakat. Apa kendala yang dihadapi teman-teman di Dinas Kesehatan, khususnya pemerintah daerah, di dalam menghadapi penyebaran COVID-19? Ya, saya kira ada salah satunya misalnya masyarakat yang sudah
kita swab tes hari ini. Ya. Kan hasilnya masih tidak bisa langsung karena kami tidak punya alatnya, Pak. Ya. Dikirim ke Makassar. Kalau Pindrang itu dikirim ke Makassar. Berapa lama? Jatahnya. Ini lamanya 5 sampai 7 hari. Selama 5 hari ini kami sudah memberi, bahkan kami bikin leaflet untuk diberikan kalau sudah diswab. Ini loh cara isolasi yang benar. Tapi kita tidak bisa menjamin orang tersebut keluar rumah tidak. Apa kita 24 jam bisa memantau mereka untuk keluar masuk rumah. Kalau dia keluar pasti dia akan menyebar. Ya kalau negatif hasilnya 5 hari kemudian. Kalau dia positif kan berarti dia sudah menyebar ke banyak orang. Oh jadi itu kendalanya ya? Jadi salah satu kendalanya. Ada durasi waktu. Durasi waktu hasilnya yang cukup lama itu. Hasil swab itu karena kami memaklumi di Makassar kan bukan hanya satu kabupaten, hampir Indonesia Timur dibawa ke sana. Dan saya pikir itu masalahnya bukan hanya di Pindrang, itu bukan menjadi hanya masalah di kabupaten-kabupaten. Ya. Tapi yang antisipasinya ada Pak dengan swab antigen sebenarnya. Oh antigen. Swab antigen kan 15 menit ditahu, tapi itu keakuratannya 90 sampai ya. Jadi mungkin ada yang antigennya negatif ternyata di PCR-nya tetap positif, ada juga. Tapi kalau mau cepat ya seperti itu. Kalau yang memang bergejala sekali kita antigen dulu supaya dia betul-betul bisa di. Selain itu apa lagi Bu kendalanya untuk penyebaran? Setelah itu disiplin masyarakat juga yang bukan yang kena ya, yang tidak menggunakan masker, masih ada kerumunan, ada keramaian, itu salah satu hal yang tidak disadari tapi mereka mungkin karena jenuh ya. Sudah terlalu lama ini pandemi, mungkin sudah tidak mengabaikan, terutama kerumunan kalau di kafe-kafe atau di tempat acara itu yang agak susah, karena kita juga sudah keliling Pak. Kalau misalnya waktu itu masih boleh acara, keramaian di pengantin, rata-rata tidak pakai masker. Padahal jaga jaraknya tidak bisa, tidak sama di kota besar, di hotel misalnya, bisa diatur. Kalau di sini kan di rumah. Di denda ini masalahnya kalau kalau di sini di rumah, jadi susah juga rumahnya sendiri. Juga. Jadi pemirsa UPI Show, dari perbincangan kita dengan Ibu Kadis, sebenarnya upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 itu sangat dimungkinkan dengan 2-3 hal. Yang pertama, pengetatan aturan dari pemerintah, artinya ada ketegasan. Yang kedua memang disiplin masyarakat. Yang paling penting hanya menghindari kerumunan ya Bu Kadis ya. Sehingga kemudian itu pakai bisa masker itu utama, pakai masker dan 3M itu. Tahan Bu, sebentar kita lanjut. Kita pemirsa UPI Show, kita kembali berbincang dengan Ibu Kadis setelah pesan-pesan berikut ini. Talk show yang satu ini berbeda. Kembali lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program UPI Show. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Pemirsa UPI Show ingin tahu bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama saya Upi Asmaradana dengan Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Bu Kadis, tadi kita sudah banyak bercerita soal bagaimana pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan melakukan penanganan COVID-19. Kita kembali tarik itu kita keluar dari masalah itu. Kita ingin mengetahui dulu Ibu Kadis, siapa ini sebenarnya Ibu Kadis? Salah satu Sri Kandinya Kabupaten Pindrang. Bu Kadis mungkin bisa dijelaskan perjalanan hidupnya seorang Ibu Dewi. Karena pemirsa UPI Show, Ibu Kadis ini nama panjangnya Dr. Gigi Dia Puspita Dewi, tapi panggilannya Ibu Dewi. Itu bisa dijelaskan Ibu Dewi perjalanan karirnya Ibu Dewi. Terima kasih. Saya tugas di Pindrang, saya sebenarnya orang dari seberang pulau, dari Pulau Jawa. Pulau Jawa di mana Bu? Aslinya Magelang. Oh Magelang, ya, oke. Saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Jadi saya ditugaskan, kalau penugasan dari pusat, saya dapat Provinsi Sulsel, kemudian Sulsel di Dinas Kesehatan menugaskan saya di Pindrang. Awalnya itu saya dapat di Puskesmas Bungi. Tahun berapa itu Bu? 94. Jadi waktu dapat pengangkatan pegawai negeri itu langsung ke sini? Ya.
Oh, jadi tugas pertamanya CPNS memang langsung ke Sulawesi Selatan. Ya. CPNS-nya Sulsel dan saya waktu itu masih sendiri. Oh. Ya. Berapa tahun itu Ibu? Itu kan dari Jawa, dari Magelang, hidup di negeri orang. Ya. Itu gimana rasanya? Saya datang dengan satu koper saja. Dari nol maksud saya, tidak ada keluarga juga di sini. Iya. Saya tugas ya sesuai dengan tugas yang diberikan. Itu melapor di Dinas Kesehatan, saya dapat orientasi 2 minggu di Rumah Sakit Pinrang, kemudian ditugaskan SK-nya di Puskesmas Bungi, salah satu puskesmas di perbatasan Sulbar ya. Iya, iya. Yang waktu itu beberapa puluh tahun lalu pasti jalanan belum bagus, puskesmas belum bagus, kendaraan ya masih sedikit. Berarti Ibu dokter itu mulai dari nol ya. Ibu dokter betul-betul mengabdikan hidupnya dari nol dan memang tugasnya pertama di Pinrang. Ya. Yang akhirnya kemudian menjadi kepala dinas. Kan menjadi kepala dinas itu bukan hal yang sederhana sebenarnya. Orang mungkin melihat oh gampang, tapi itu kan enggak gampang. Gimana perjalanan hidupnya dari seorang dokter gigi di puskesmas kemudian sampai jadi kadis? Ceritanya gimana? Terima kasih Pak. Ya kalau saya pribadi sepanjang saya dapat tugas ya saya menjalankan dengan sebaik-baiknya. Apa saja tidak perlu kita memikirkan saya mau dapat apa, tidak. Tapi bekerjalah sesuai dengan apa yang kita hadapi dengan penuh tanggung jawab. Pasti orang akan melihat bagaimana kita berkiprah dalam masyarakat. Untuk saya terus terang bersyukur diberi kesempatan sampai sejauh ini saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Tidak ada saudara, tidak ada siapapun Pak. Ini sesuatu yang mungkin orang lain anggap, kadang-kadang saya juga ditanya luar biasa karena di kampungnya orang. Benar. Ya, saya yang penting yang saya hadapi itu yang saya lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan kalau perlu ada inovasi yang bisa dilihat orang tanpa kita melihat pamrihnya apa, tidak usah. Jadi waktu itu saya tugas di puskesmas 10 tahun Pak, cukup lumayan lama. Dan saya tidak pernah berpindah-pindah puskesmas. Ya, jadi ini contoh buat dokter-dokter nih yang dikirim ke luar daerahnya itu mampu kemudian berkarir dan mampu menunjukkan prestasi. Ya. Apa resep seorang Ibu Dewi di dalam berkarir kemudian itu bisa menjadi inspirasi buat para dokter-dokter muda yang kalau dikirim ke daerah itu biasanya waduh kenapa kita dikirim begini kan jadinya. Mungkin Ibu Kadis bisa menceritakan itu. Kalau saya pribadi karena saya suka juga berorganisasi. Jadi begitu saya datang di kampungnya orang, kita juga ikut apa yang menjadi kegiatan masyarakat di PKK lah atau apa yang kita bisa terlibat bukan hanya di lingkup pemerintahan tapi lingkup organisasi masyarakat setempat. Jadi dengan kader Posyandu saya juga membaur, mereka mengenal Pak Lurah, Pak Desa, hampir seluruh desa yang ada di wilayah yang saya bawahi, saya datang, saya ini, jadi mereka akan mengenal. Kemudian saya di PKK, saya aktif di PKK juga, bahkan saya di wakil ketua tim penggerak PKK sampai sekarang ini juga membuat saya menjadi lebih mengenal masyarakat. Jadi kalau ada masalah kesehatan lebih mudah untuk benar. mengatasinya. Misalnya kayak hari ini kita sudah melakukan vaksin misalnya, vaksinasi, akan lebih mudah bagi saya untuk sampai ke bawahnya karena kita kenal dengan Pak Desa, kita kenal dengan kadernya, dengan apa. Jadi memotivasi orang untuk mengikuti program-program kesehatan akan lebih mudah. Jadi Ibu kemudian punya prinsip itu ya, bekerja ikhlas. Ya, ikhlas tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Karena pasti kalau kita berbuat baik akan dilihat. Kebaikan itu tidak akan tersembunyi. Dimanapun berada, kalau kita berbuat baik pasti akan terlihat. Oke. Di dalam itu di karir, bagaimana membina keluarga? Karena seorang Ibu Kadis kan tentu juga seorang ibu rumah tangga. Itu gimana membagi waktu dengan keluarga, dengan terutama ke anak-anak? Ya, terima kasih Pak. Itu jadi konsekuensi saya. Waktu saya memilih karir menjadi seorang struktural, pejabat struktural, itu berarti saya tidak praktek. Ya, benar. Nah, itu kenapa saya tidak praktek? Karena begitu di struktural banyak sekali kegiatan di luar jam kantor yang harus kita lakukan. Dan di situ saya komitmen saya, sepanjang saya sudah di rumah, saya tidak kemana-mana lagi. Kalau di rumah bukan lagi Kadis? Iya, jadi begitu masuk rumah biasanya saya enggak kemana-mana, jadi itu waktu saya untuk keluarga.
Misalnya sore saya sudah pulang, berarti hari itu sepanjang hari untuk anak-anak. Tapi memang ada konsekuensinya bagi kita, tidak bisa total untuk melihat perkembangan anak-anak secara seperti yang lainnya mungkin. Benar. Jadi ini yang agak terpengaruh juga buat anak-anak. Tapi saya bersyukur saya punya 2 anak, Pak. 2 anak sekarang mahasiswa. Dua-duanya ikuti saya di UGM. Oh, jadi anaknya di UGM semua? Sekarang ya, 2 orang. Oh. Tapi ini kan kuliah online, jadi ada semua di sini. Iya. Jadi itu kesyukuran saya. Orang Pinrang diterima di sana juga agak susah, Pak. Iya. Tapi ya karena ibu orang baik, jadi diterima lah. Jadi dua anak saya dua-duanya sana. Salah satu ikut jejak saya. Dokter juga? Iya. Dokter gigi? Iya. Bu dokter, itu apa nilai-nilai kehidupan yang diwariskan ke anak-anak itu loh, sehingga kemudian bisa menjadi contoh buat keluarga yang lain? Iya. Kalau kami kan ya komitmennya semua harus ditahu orang tua. Jadi saya tidak terlalu membatasi mereka untuk misalnya belajar dengan teman-temannya. Saya lebih suka kalau teman-temannya belajar di rumah saya misalnya. Iya. Jadi lebih bisa terpantau anak-anak. Itu yang kami lakukan. Jadi sering teman anak-anak yang belajar ke rumah. Tapi kadang-kadang juga kalau ada kegiatan ekstrakurikuler ya mereka ikuti. Itu saja yang harus kita selalu pantau. Mungkin ada juga hal-hal yang tertentu, mungkin ada kekecewaan karena mereka tidak bisa sepenuhnya. Kalau ada hal-hal yang harus diikuti orang tuanya, tiba-tiba tidak bisa diikuti. Tapi saya bersyukur juga dengan pasangan hidup saya, Pak Kabak, yang begitu penuh pengertian dengan segala kesibukannya. Karena masing-masing punya kesibukan, Pak, kadang-kadang. Ya. Jadi pemirsa episode, suami dari Ibu Dr. Dewi ini juga salah seorang pejabat di Kabupaten Pindrang. Jadi dua-duanya keluarga pejabat. Menjadi seorang istri, memiliki 2 orang anak, kemudian menjadi seorang kepala dinas. Nah, sepertinya kehidupan Ibu Dr. Dewi ini alhamdulillah lancar, aman, dan terkendali ya. Kita ingin tahu apa sih resep hidup seorang Ibu Dewi? Kita mau tahu ini rumusnya apa gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang kadang-kadang ada sisi yang dikorbankan. Maksudnya ada karena kalau orang lain bisa sepanjang hari atau kalau hari libur bisa bersama anak-anak, kadang kalau kita ini sebagai seorang pimpinan hari Sabtu pun harus 24 jam kalau ada perintah dari pimpinan kami. Iya, benar. Itu yang harus kadang-kadang hal-hal seperti itu. Kemudian masa-masa libur juga kadang-kadang tidak boleh libur. Seperti itu yang menjadikan kami. Tapi buat saya yang penting kadang-kadang orang memandang seseorang itu terlalu tinggi misalnya. Bagi saya tetap menerapkan kesederhanaan dalam hidup. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa melihat, kenapa Ibu Kadis seperti itu misalnya dalam tanda kutip. Orang bisa kadang-kadang membandingkan atau apa. Kalau dalam hidup saya ini saya. Jadi kalau orang mau berpandangan apa, yang penting saya seperti ini, jalani apa yang harus saya jalani, tidak mengejar apa yang kadang-kadang orang, kalau seorang Kadis harus begini begitu ya. Jadi Ibu jalani secara sederhana, hidup sederhana. Oke, menarik itu kisahnya. Dan di pertanyaan terakhir saya kan, apa ada mimpi seorang Ibu Dewi, Ibu Dr. Dewi ini di hidupnya yang sampai sekarang belum kesampaian? Apa semacam mimpi dari hidup seorang Ibu Dr. Dewi? Ya kalau saya sih untuk saat ini mimpi saya palingan untuk kesehatan ini, kadang-kadang kita masih juga berpikiran dengan banyak hal yang kita lakukan, kadang-kadang masih masyarakat berpikir negatif. Itu yang kadang-kadang kita sudah 24 jam berpikir untuk masyarakat, kadang-kadang masyarakat masih berbalik sangka dengan yang kita lakukan. Itu yang kadang-kadang membuat saya berpikir, aduh bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan masyarakat juga merasakan apa yang jadi tujuan untuk dinas kesehatan di sini. Masyarakat kita derajat kesehatannya bagus, angka kematian ibu berkurang dan sebagainya, untuk mimpi-mimpi di sini saya rasa. Jadi apa yang dimimpikan seorang Ibu Kadis itu adalah masyarakatnya sehat semua ya. Itu luar biasa. Dan sebelum menutup mungkin Ibu Kadis bisa menyampaikan ke masyarakat, ke keluarga harapannya, apalagi pemirsa Opiso
Ibu Kadis ini adalah penyintas COVID, pernah mendapat COVID-19. Mungkin silakan Ibu Kadis. Ya, terima kasih kesempatan untuk masyarakat di Pinrang dan seluruh pemirsa yang mengikuti UPI Show ini. Saya kira salah satu hal yang saat ini yang paling penting adalah kita tetap menerapkan disiplin 3M, malah ditambah 2M sekarang, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Itu yang 3M kan sudah pasti ya, menghindari kerumunan. Kemudian yang berikutnya, saat ini untuk masyarakat seluruh Indonesia kan sedang dilaksanakan vaksinasi COVID-19. Itu juga salah satu hal supaya kita bisa keluar dari pandemi ini. Seluruh masyarakat, minimal 80% masyarakat nanti divaksin, itu akan menjadikan kita keluar dari pandemi ini. Jadi tolong semua masyarakat yang berkesempatan umur 18 sampai 60 tahun boleh divaksin yang berikutnya. Karena sekarang ini tenaga kesehatan sudah selesai, tinggal masyarakat di tahap selanjutnya. Jadi mohon masyarakat nanti kalau ada kegiatan vaksinasi untuk seluruh pelayanan masyarakat, mohon diikuti dengan baik. Saya kira itu pesan saya untuk masyarakat Pinrang. Sebagai penyintas COVID, lebih baik tidak jadi penyintas COVID daripada ikut penyintas, karena betul-betul kalau kita sudah mengalami ada beberapa hal yang mungkin wajib ditahu. Mungkin saya memang tanpa gejala, ya, tapi selama awal-awal COVID itu halusinasi, sakit, pokoknya pemikiran-pikiran yang tidak nyaman itu hinggap di kita. Rasanya itu lebih baik tidak COVID daripada kena COVID. Ya, saya kira demikian. Untuk keluarga, Bu, untuk keluarga mungkin ada yang disampaikan? Ya? Untuk keluarga. Oh ya, untuk keluarga saya kira apa yang sudah kita jalani, kita alami saat ini, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian saling pengertian dan saling memahami satu sama lain untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Pemirsa UPI Show, menarik perbincangan kita dengan Ibu Dewi. Tapi sebelum saya mengakhiri, ada quote menarik dari kehidupan seorang Ibu Dokter Dewi, bahwa bekerjalah sesuai dengan tanggung jawab, bekerja tanpa pamrih, karena kebaikan itu pada akhirnya akan dilihat juga. Makasih sekali lagi Bu Dewi atas waktunya. Dan dengan berakhirnya quote tadi, maka berakhir pula edisi UPI Show bersama Ibu Dokter Dewi di Kabupaten Pinrang. Mewakili kru yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.